Hai hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, pada video kali ini kita mau belajar tata bahasa ya atau bumbo dari JLPTN 3 nih, yaitu bumbo niyotte. Kira-kira teman-teman udah tahu belum sih fungsi dan arti dari bumbo niyotte ini? Kalau belum, mari kita simak videonya sampai habis ya. Fungsi ya dan cara pakai dari pola bumbo niyotte ini gitu ya. Sebenarnya pola ini serbaguna sih dan bisa digunakan ya dalam bahasa tulis, dalam bahasa penulisan berita ya, atau bahkan presentasi formal. Dan sebenarnya ya, Nihote ini sebenarnya punya 3 fungsi teman-teman. Cuman pada video kali ini yang mau kita bahas tentang Nihote itu yang menyatakan sebab atau alasan. Jadi yang nomor 1 dan nomor 3 akan kita bahas di video selanjutnya ya, yang untuk menyatakan cara ataupun menyatakan sumber atau pelaku ya teman-teman. Ya kita fokus ke nomor 2 dulu nih, yang menyatakan sebab atau alasan. Terus apa sih tadi dari arti bumbo niyotte ini ya? Intinya untuk menyatakan ya suatu sebab gitu ya. Biasanya sih sebabnya itu ya suatu hal yang besar dan berdampak bagi orang banyak. Nah, coba kita lihat ya. Next, di sini ada sedikit catatan buat pola niyotte ini. Umumnya, pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan suatu kejadian atau fenomena besar. Ya kayak bencana alam ya teman-teman, gempa, tsunami, atau bahkan angin topan. Dan nggak cuma bencana alam, tapi juga misalnya kayak inflasi teman-teman. Itu kan suatu hal yang besar ya, dan berdampak. Oke, terus gimana sih rumus dari pola kalimat niyotte? Nah, niyotte ini ya biasanya gitu ya, dia berdampingan dengan kata benda nih teman-teman. Nah, kata bendanya itu biasanya hal-hal yang memang ini ya yang berdampak bagi orang banyak atau suatu fenomena besar. Jadi nggak bisa nih sembarang kata benda ya. Oke, kita next. Untuk contoh kalimatnya gimana sih dari niyotte ini? Nah, kita lihat di sini ada contoh kalimatnya ya. Jishin niyotte densha ga 2 時間 ijo okureta. Karena gempa, keretanya delay sampai 2 jam lebih. Nah, ini kan suatu hal yang memang besar gitu ya dan berdampak bagi orang banyak. Karena kita nggak mungkin kan naik kereta itu sendirian. Apalagi delaynya sampai 2 jam nih teman-teman. Itu kan lumayan berdampak ya bagi orang Jepang. Next. Contoh yang kedua ini bukan dari bencana alam, tapi kayak tadi ya yang udah aku sebutin, itu inflasi namanya. Infure ni yotte buka ga josho shita ya. Yang artinya karena inflasi harga barang jadi naik. Nah, inflasi ini memang bukan bencana alam, tapi ini adalah suatu fenomena ya teman-teman yang dimana banyak orang yang akan terdampak akan inflasi ini teman-teman. Gitu. Jadi untuk pola kalimat niyotte ini sebenarnya gampang aja ya, artinya itu sama-sama karena gitu ya. Mungkin kalau tadi kan yang kemarin udah kita bahas tuh tentang seide itu kan buat karena tapi ada kesan menyalahkannya. Nah, kalau niyotte ini tadi lebih formal, lebih netral teman-teman ya. Biasanya ya tadi ya untuk menyebutkan suatu fenomena besar teman-teman ya. Nah, oke minasang. Untuk simpulan ya ini cukup panjang ya. Dari pola niyotte ini artinya karena ya. Jadi pola kalimat ini punya fungsi ya. Tadi ya ada 3, ada mendatangkan sumber, metode atau sebab akibat. Nah, tapi tadi kalau kita pelajarin itu adalah tentang sebab dan akibat ya teman-teman ya. Ini kita harus di highlight dulu ya teman-teman ya. Aku lupa nih. Tadi kita pelajarin tentang apa? Sebab sama akibat teman-teman ya. Jadi nanti yang ini metode dan sumbernya itu nanti akan kita pelajari di next video. Ya, jadi sebab akibatnya ya formal, netral ya, nggak ada kesan menyalahkan atau apapun karena biasanya memang sesuatu yang terjadi secara alami ya, kayak bencana alam, atau mungkin tadi ya kayak inflasi, suatu fenomena besar teman-teman ya. Dan tadi untuk niyotte ini memang ya dia melekat atau berdampingan sama kata benda. Berbeda ya dengan okagede dan seide ya, yang semuanya bisa masuk gitu ya, kata sifat bisa masuk, termasuk kata kerja. Nah, kalau niyotte ini yang artinya sebab akibat gitu ya, dia hanya bisa dengan kata benda itu teman-teman. Sebelum video ini habis gitu ya, kita alangkah baiknya ya kita kuis dulu kecil-kecilan minasang. Nah, di sini untuk kuisnya terjemahan ini ya, kalimat bahasa Jepang ini ke bahasa Indonesia teman-teman. Di sini ada kalimat atarashi horitsu ni yotte dodo jikan ga henko saremashita. Nah, teman-teman artiin ke bahasa Indonesia ya, dan jangan lupa jawab di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman minasang. Next video yang bakal kita bahas itu pola kalimat N3 ya, harakoso. Jadi jangan lupa nih subscribe channel ini. Terima kasih, mata nih. Bye bye.